Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang pasti dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari NKB nomor 10, bait yang pertama dan yang kedua. Ke dalam terang-Mu tetap, Yesusku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesusku datanglah. Bait yang kedua. Dari hidupku yang tercela, Yesus Tuhan, ku datanglah. Masuk ke dalam terang mulia, Yesusku datanglah. Dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh. Dan ku tinggalkan susah keluh, Yesusku datanglah. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, dari lagu yang kami nyanyikan, kami diingatkan bagaimana Tuhan Yesus dengan kasih sayangnya merengkuh kami sehingga kami dipindahkan, kami yang berada dan terkungkung di dalam kegelapan karena dosa, karena perbuatan-perbuatan kami yang jahat, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ternyata Tuhan pindahkan untuk boleh masuk ke dalam terang kasih Tuhan, untuk menerima pengampunan, untuk menerima perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan kami. Dan setelah kami dibaharui oleh Tuhan, Tuhan mau kami hidup di dalam pembaharuan yang terus-menerus. Tuhan mau kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi ini kami datang. Kami mau mohon Roh Kudus menolong kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara-saudara, pagi ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saya ambil harus berani tampil beda. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika itu di dalam rangka berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Paulus dan rasul-rasul yang lain menasehati jemaat di Tesalonika agar mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu dengan cara hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang menyukakan hati Allah, antara lain yaitu dengan menjaga kekudusan hidup dan menjauhi percabulan. Oleh sebab itu, di firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus berbunyi demikian, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, jemaat di Tesalonika pada waktu itu hidup di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan di mana percabulan seksual itu adalah hal yang wajar dan diterima secara umum, karena hubungan seksual itu kadang-kadang dipraktekkan sebagai bagian dari upacara keagamaan tertentu. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus dan rasul yang lainnya merasa perlu sekali mengingatkan agar jemaat sebagai umat yang sudah dipilih, dipisahkan oleh Allah, dan kemudian dikuduskan oleh penebusan darah Kristus. Orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus ini dipanggil untuk tetap memelihara kekudusan dan menjauhi percabulan seksual. Kehidupan moral jemaat harus lebih tinggi dari standar moral masyarakat pada umumnya. Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan kita dipanggil untuk hidup kudus. Kudus dalam pikiran kita, kudus dalam hati kita, kudus di dalam ucapan bibir kita, kudus di dalam perilaku kita. Nah, barang siapa menolak peringatan ini, kata Rasul Paulus, berarti menolak Allah yang telah menguduskan kita dan yang telah mengaruniakan rohnya yang kudus untuk membantu kita di dalam memelihara kekudusan hidup itu. Jemaat harus berani tampil beda. Kalau masyarakat pada umumnya berperilaku melakukan percabulan seksual itu hal yang wajar, maka bagi jemaat Tuhan harus berani tampil beda. Dalam banyak hal perilaku yang dianggap wajar oleh masyarakat dilakukan orang pada umumnya, seperti bicara kotor, kasar, gampang berdusta. Kita tahu bahwa semua itu tidak benar. Seharusnya kita tidak ikut-ikutan melakukannya. Berani tampil beda, karena itu suatu keharusan. Ada sebuah kisah sebagai berikut tentang seorang pemilik perusahaan, katakanlah namanya Pak Teguh begitu. Pada suatu hari mengumpulkan orang-orang yang melamar pekerjaan di perusahaannya. Dan kemudian kepada setiap pelamar diberi
sebungkus biji-bijian untuk ditanam. Dan 1 bulan berikutnya harus hadir kembali dengan membawa hasilnya. Nah, pada hari yang sudah ditentukan, semua pelamar itu datang dengan membawa tanaman yang indah-indah, yang segar. Dan kemudian mereka mulai membandingkan antara satu dengan yang lain. Namun ada seorang pelamar, katakanlah namanya Chris. Chris ini membawa pot hanya berisi tanah. Tidak ada tanaman yang tumbuh di situ kecuali sedikit tanaman liar. Tentu saja ini sangat menarik perhatian. Semua mata memandang dengan seolah menghina dia. Nah, setelah semuanya siap, Pak Teguh hadir. Pak Teguh mulai berjalan berkeliling, melihat-lihat tanaman-tanaman itu sambil sesekali memujinya. Wah, mendengar pujian, tentu pelamar yang dipuji itu merasa bangga dan yakin akan mendapatkan pekerjaan dengan kedudukan yang cukup baik. Terakhir sekali, Pak Teguh melihat pot tanaman milik Chris. Dengan serius, Pak Teguh meminta Chris untuk berdiri di sampingnya dengan membawa potnya yang tidak ada tanaman itu dan menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dengan biji-biji yang sudah diberikan kepadanya. Dengan malu-malu, dengan perasaan yang minder, Chris berterus terang berkata, "Pak, sebetulnya saya sudah berusaha untuk menanam biji-biji yang Bapak berikan kepada saya. Saya sudah merawat dengan baik, medianya pun saya beri pupuk, saya siram tiap hari, dan saya letakkan di tempat yang cukup terkena sinar matahari. Namun 1 bulan sudah berlalu, ya hanya inilah hasilnya." Kompak suara pelamar yang lain. Dan kemudian dengan suara yang penuh wibawa, Pak Teguh berkata, "Berilah aplaus, berilah tepuk tangan untuk Chris." Semua ragu-ragu. Sehingga Pak Teguh mengulang perintahnya, "Berikan aplaus bagi Chris, karena dia akan menjadi orang kepercayaanku." Wah, aplaus yang semula ragu-ragu itu berubah menjadi riuh rendah. Setelah hening, Pak Teguh berkata, "Saudara-saudara, mengapa saya memerintahkan kalian untuk memberi aplaus bagi Chris? Karena hanya dialah yang jujur." Wah, mereka saling memandang satu dengan yang lain. Sedangkan Chris masih terpaku tanpa tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Semua menanti penjelasan dari Pak Teguh. Dan Pak Teguh melanjutkan dengan berkata, "Saudara-saudara, sebetulnya biji yang kubagikan kepada kalian adalah biji-biji yang sudah kumatikan. Tentu tidak akan bisa bertumbuh. Jadi bila ada tumbuhan di dalam pot kalian, pasti itu biji yang lain." Semua menjadi tertunduk malu karena mereka adalah penipu.
Saudara, demikianlah seharusnya sikap kita sebagai milik kepunyaan Allah. Harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan bukan apa yang dilakukan orang pada umumnya. Sebetulnya ketika Kris datang melihat bahwa orang-orang lain membawa tanaman yang indah-indah, masih ada waktu bagi Kris untuk membeli tanaman di dekat perusahaan itu. Ada orang yang menjual tanaman yang indah-indah. Tetapi Kris pada saat itu tetap teguh dengan membawa pot yang kosong itu. Saudara, pelamar-pelamar tadi berpikir, aku harus menunjukkan yang terbaik. Tetapi bagi Kris justru, aku harus memberikan apa yang sebenarnya. Baik belum tentu benar, tetapi yang benar itu pasti baik, sekalipun ada yang tidak mau menerima kebenaran itu. Allah menghendaki kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan bukan melakukan apa yang dilakukan orang secara umum. Nah, saudara, sebagai umat Allah, kita harus berani tampil beda. Bila pada umumnya orang membenarkan hal-hal yang biasa, marilah kita membiasakan hal-hal yang benar, yaitu yang diperkenan oleh Allah. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah kita, yang sudah menebus kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika kami seringkali ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Kami tidak menimbang secara bijak apakah yang dilakukan oleh orang pada umumnya itu juga yang dikehendaki oleh Allah. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami tidak membiasakan ucapan-ucapan bibir kami dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, yang benar, yang lembut, dan juga diwarnai dengan kasih. Kami seringkali ikut-ikutan berkata kasar, bahkan mungkin juga membalas orang dengan kata-kata yang lebih menyakitkan hati. Tuhan mau supaya kami juga berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di tengah maraknya ketidakjujuran, Tuhan mau kami tetap berlaku jujur dimanapun juga. Tuhan, tolong kami agar kami selalu memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kami lakukan. Apakah itu berkenan di hati Tuhan atau hanya sekedar menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih karena firman Tuhan sudah mengingatkan kami. Allah memanggil kami bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terutama di masa pandemi ini ketika kami mengalami banyak kesusahan, tolong kami ya Tuhan agar kami tetap melakukan yang benar. Jangan sampai kami mengambil jalan-jalan pintas untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami. Tapi biarlah kami bersandar kepada Tuhan, sumber berkat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap mendoakan bagi bangsa kami, karena pandemi akhir-akhir ini COVID-19 kembali merebak di berbagai tempat. Tolonglah ya Tuhan, agar bangsa kami
betul-betul boleh melakukan secara sukarela protokol kesehatan dengan melakukan 3M yang terus-menerus digembar-gemborkan supaya kami terhindar dari COVID-19, supaya orang lain juga terhindar dari COVID-19 dan bangsa kami betul-betul bisa dipulihkan dari keterpurukan karena COVID-19 ini. Bapa di surga, kami tetap mendoakan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan keluarga mereka. Berikanlah kesehatan yang baik, berikanlah hikmat, kebijaksanaan, juga para menteri dan terutama Menteri Kesehatan juga yang masih terus-menerus harus menangani COVID-19 ini. Tuhan yang akan terus menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah para dokter, para medis yang terus bekerja untuk menolong pasien-pasien terutama penderita COVID-19. Tuhan berkati keluarga mereka juga. Tuhan tahu kesulitan kami masing-masing, tetapi kami mau terus bersandar kepada Tuhan, pemberi hidup kami, pemelihara hidup kami, penjaga kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan akhiri persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari NKB nomor 204, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati
Mari kita terus nyatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita melalui kata-kata dan perbuatan kita. Kita harus berani tampil beda, yaitu hidup berkenan di hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.